Lucu banget ya, Mbak. Iya, kontennya Yuda Keling lucu-lucu banget ya. Oh, bukan. Mbaknya yang lucu. Ah, bisa aja Mas ya. Ya ampun Mas Yuda, selamat datang. Selamat datang. Yuda. Hey, Makanya- kok belum apa-apa udah ngodain Tania sih? Enggak godain, Mas. Cuma perkenalan aja. Cendera banget. Oh iya Mas Yuda sama Mas Bernard mau pesen kopi apa? Kita ada Arabin sama Cuan Presso. Kalau aku biasanya deh cuan preso. Oke, Mas Yuda. Ya, Yuda, aku Arabins. Oke, kalian silakan duduk aja. Aku siapin dulu ya kopinya. Oke, Oke. yuk. Mas Yuda. Ini dia nggak nemenin kita. Halo Cuan Troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Bernardus Jaya di acara Sukor Coffee Talk. Yang mana pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu seorang stand-up comedian yang akhirnya terjun juga ke dunia pasar modal, yaitu adalah Yuda Keling. Apa kabar bro? Baik, baik, baik. Saya kira tadi waktu ada perkenalan tuh ada tepuk tangannya gitu, ternyata nggak ada ya. Wah ini dia nih. Wah, akhirnya ada ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Walaupun harus diminta dulu, terima kasih. Lucu banget ya pembukaan ya, memang benar-benar stand up komedian nih si Yuda. Nah sekarang kamu lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Eh, saya tuh sejujurnya kalau ditanya kesibukan tuh paling bingung jawabnya karena nggak sibuk, Mas. Nggak sibuk? Ya sibuk stand up, sibuk bikin konten, sibuk trading juga, nyatetin loss bulan ini berapa lossnya. Ya, kayak gitu. Wow, luar biasa banget ya buat Yuda ya. Hmm. Dan Yuda ini juga selain seorang stand up komedian, dia juga udah mulai terkenal di dunia pasar modal dengan jargon dijegal semesta. Nah gimana nih ceritanya Yuda sampai akhirnya bisa tertarik terjun di pasar modal dan menemukan jargon ini? Jadi itu tuh terkenal karena tahun 2020 waktu pandemi itu kan di Instagram salah satu konten yang rame itu kan konten tentang investasi saham ya. Ya. Dan saya tuh anaknya FOMO-an banget, Mas. Apa yang rame di sosmed, saya tuh ikutan gitu. Jadi waktu rame konten investasi, saya ikutan berinvestasi juga. Ya. Cuma waktu itu lihat di sosmed, ini kok influencer saham kalau ngomongin saham langsung pada untung. Ya. Pas saya ikutan kok pas beli malah rugi. Akhirnya gimana nih caranya nih? Gimana caranya kerugiannya tuh bisa balik lah dari lewat endorse gitu. Ya udah akhirnya dikontenin, pas dikontenin ternyata rame dan ya udah sering berjalannya waktu tiba-tiba nemu aja tuh tagline dijegal semesta. Dijegal Karena semesta. ngerasa kenapa semua orang tuh gampang banget buat dapat uang dan sukses, kenapa gue susah? Oh mungkin ini nasibnya emang nggak berpihak gitu, semesta nggak memihak ke gue gitu, Mas. Ternyata tak segampang itu ya buat Iya. cuan di pasar modal. Ternyata susah banget, bukan tak segampang itu ya, susah banget. Perlu namanya 3M+1D yang mana itu bisa dibaca di buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham dari Bernardus Wijaya. Mas nggak tepuk tangan tuh, Mas, nggak tepuk tangan langsung, saya tepuk tangan tuh. Jadi gitu, gara-gara FOMO akhirnya ikutan ikutan investasi saham. Untungnya tuh waktu 2020 tuh FOMO-nya waktu rame saham tuh. Kalau Oke. telat dikit di 2021 mungkin saya jadi korban robot trading, Mas. Untung Karena aja ya. 2021 kan ramenya itu. Betul. Dan nggak sempat cobain robot trading ya, sempatnya cuma di saham aja sampai saat akhirnya ini ya. di saham dan akhirnya diedukasi kan sama beberapa teman yang emang udah lebih dulu diinvestasi di pasar modal. Luar biasa. Dan tentu saja konten-konten yang dibuat oleh Yuda Keling ini berdasarkan true story ya, bukan dibuat-buat ya. Bukan, Mas. Pengennya sih dibuat-buat ya karena karena ngapain nih buat viral aja modalnya gede banget. Loss 18%, paling gede 64% kayak aduh. Wow. Kalau tiba-tiba dapat endorse sih enak gitu, ketutup. Nah, kalau udah loss nggak dapat endorse 2 kali nih ruginya nih. Kalau rugi terbesar Yuda Keling sejak 2020 hingga saat ini berapa persen nih? Ada di satu emiten 64%. 64%. Iya. Sektor apa? Nah itu, saya tuh dulu beli saham nggak tahu itu perusahaan apa. Jadi kayak lagi lihat ada yang ini rame nih, udah beli. Oh. Jadi beneran tebak-tebak aja kayak
Beli enggak, beli enggak, beli enggak. Oh beli, ya udah beli. Wah, waktu itu belum join Cuan Troopers nih. Makanya Iya. nih buat teman-teman sekalian jangan lupa join Cuan Troopers dengan Betul. klik link di bawah ini supaya teman-teman nggak ngaco tradingnya Iya. kayak Yuda Keling ini. Jadi kita belajar dulu, persiapan dulu sebelum kita trading. Iya betul. Yuda anyway, Hmm. kan kamu kan udah banyak diundang oleh institusi-institusi Mhm. maupun teman-teman edukator saham untuk Iya. mengisi di event-event mereka. Salah Betul. satunya waktu itu kita join di acara HIPMI Jakarta ya, Iya. HIPMI Jaya waktu itu. Nah, kalau menurut Yuda Keling sendiri, Ah. apa kamu sudah mengkategorikan diri kamu sebagai financial influencer atau belum? Sudah banget dong. Sudah ya? Kenapa? Boleh jelasin nggak? Coba bedanya mungkin kalau financial influencer lain adalah dia memberikan contoh baik buat masyarakat. Nah, saya tuh contoh buruknya, Mas. Oke. Jadi kayak lakukan apa yang saya tidak lakukan gitu. Itu kan lebih gampang dimengerti sama banyak orang mungkin ya, kayak si Yuda beli saham, dia nggak baca laporan keuangannya dulu, dia beli saham asal pilih, itu yang bikin dia rugi. Akhirnya gue jangan kayak gitu juga deh gitu, karena emang belakangan lagi sering ngomongin soal keuangan, soal Iya. investasi ya, mungkin tergolong lah, walaupun secara kemampuan berpikir jauh di bawah financial influencer yang lain ya. Oke, nggak masalah ya. Heeh. Yang penting tetap saja dengan kehadiran Yuda Keling ini banyak orang yang melek bahwa saham itu nggak mulus soal cuan. Betul. Tapi kita harus belajar dulu supaya kita bisa meraup keuntungan karena investasi di saham tidak segampang itu. Lagunya Anggi Marito. Jangan lupa dengerin ya. Oke, dan kaitan mengenai cuan nih. Kalau cuan terbesar dari sosok Yuda Keling ini berapa persen nih kalau boleh tahu? Aku pernah paling gede itu sempat beggar 117%. Oke. Cuma saat itu anaknya tuh terlalu kayaknya bisa deh lebih tinggi lagi. Kayak bisa deh. Greedy lebih- ya istilahnya greedy. ya. Akhir baru di take profit waktu sisa 30% doang. Wah, sayang sekali. Sayang banget itu. Sektor apa waktu itu kalau boleh tahu? Saya nggak tahu juga Mas, sumpah Mas. Saya tuh waktu itu beli kayak kan waktu itu 2020, 2021 emang pergerakannya lagi volatil banget Ya. kan. Apa aja, mungkin aja ada satu yang kita beli tiba-tiba terbang kan, itu kayak gitu aja. Oke, jadi memang mengikuti price action ya, market Iya, movement ya. Market movement. Salah satu strategi dari Yuda Keling ini sendiri. Nah, kan kamu tadi udah bilang nih, pernah rugi berapa puluh persen, bahkan terparah sampai 64%. Iya. Pernah nggak sih Yuda Keling ini merasa kapok untuk investasi saham? Karena udah mengalami loss yang sangat dalam. Kalau kapok malah nggak sama sekali, karena akhirnya walaupun memang jadi kan saya hitungannya udah baru 3 tahun ya, 3 tahun yang full ya, 2020, 2021, 2022. Ya. Itu 2020 sama 2021 tuh laporan akhir tahunnya tuh rugi tuh Mas. Di 2022 tuh udah untung. Tapi kenapa waktu pas rugi itu nggak kapok? Karena saya tuh dapat sisi baik dari belajar investasi saham. Walaupun emang belum untung, tapi saya tuh jadi bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Oke. Dan itu tuh berdampak bagus banget ke saya. Jadi ternyata uang itu jangan harus di-manage dengan baik. Bukan yang saya tuh paling suka, ada satu quote yang saya baca di internet nih. Katanya bukan karena kita punya banyak uang kita jadi harus manage uang kita, tapi karena kita bisa manage uang jadi kita punya banyak uang. Dan itu tuh Oke. melekat banget ke saya. Jadi waktu pas kemarin rugi itu nggak kapok karena ya emang mungkin itu kesalahan-kesalahan yang gue lakukan, gue pengen kedepannya jauh lebih baik, jadi kayak gitu. Kenapa nggak kapoknya? Wow. Terlebih karena akhirnya punya banyak teman dari teman-teman di pasar modal, teman-teman keuangan gitu. Yes, dan sering juga join event-event Sukor ya, yang Betul. menambah teman-teman di market jadi saling kenal, Saling saling kenal. sharing pengalaman, dan juga saling share suka dukanya ya. Iya, paling seneng kalau dapat ini Mas, sharing saham apa yang bakal gerak gitu. Wah, jadi Yud, masuk ini Yud. Oke, siap. Walaupun kadang nggak tahu ya sektornya apa ya. Betul, saya sampai sekarang itunya tuh yang masih salah tuh. Nggak apa-apa, kita pelajari bareng-bareng. Nanti teman-teman dari edukator Sukor-Sekuritas bakal memberikan edukasi juga buat Yuda Keling. Siap. Oh ya, nih by the way, kan tentu saja sebagai seorang stand up comedian, Ya. audiens Yuda Keling ini segmennya bermacam-macam ya. Betul. Ada yang dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga mungkin seorang profesional atau pengusaha. Nah, gimana caranya supaya kamu ini bisa membawakan materi saham, supaya audiens dan follower kamu itu bisa memahami materi tersebut? Karena nggak gampang tentu saja. Benar-benar.
Nah itu malah saya rasa tuh sebagai keunggulan saya dibanding teman-teman financial influencer yang lain, Mas. Karena teman-teman financial influencer yang lain, audiens yang terbentuk itu kan emang audiens yang sudah setidaknya mengerti keuangan, sudah seenggaknya ngeh sama dunia investasi dan saham. Nah audiens saya di Instagram, karena itu ikut saya dari lama karena dari stand up, ini tuh market baru gitu, orang-orang yang sama sekali nol pengetahuan tentang keuangan ini, sama kayak saya waktu itu. Jadi gimana cara ininya ya, saya belajarnya gimana, saya langsung sharing karena kita mulainya dari titik yang sama. Mungkin kalau teman-teman yang lain influencernya di sini, audiensnya di sini secara pemahaman. Nah kalau kita tuh tumbuh bareng gitu, Mas. Jadi kesulitannya apa? Malah kesulitan untuk saya untuk belajar hal barunya sih, karena ini kan sesuatu yang baru buat saya juga gitu. Ini merupakan hal yang baru sehingga Yuda Kling harus terus upgrade diri ya, supaya follower dan audiens dari Bro Yuda Kling ini juga upgrade diri terus. Iya, benar. Dan semakin memahami bagaimana investasi saham yang tepat. Betul. Nah kalau yang itu audiens sosmednya, kalau audiens stand up komedinya, ini saya malah ngerasain ada satu ombak baru audiens saya, Mas. Jadi yang dulu ngikutin saya stand up tuh taunya saya cuma ngomongin tentang kemalangan diri sendiri, kayak misal pertama kali jalan bareng sama pacar dianggap tukang ojek itu nyata gitu. Jadi taunya Yuda tuh bahasnya itu doang. Waktu masuk ke dunia pasar modal, akhirnya kan ada orang-orang yang baru nih yang kenal saya dari konten-konten investasi. Akhirnya ini jadi audiens stand up baru pas kemarin bikin acara, ya ngebahasnya tentang pasar modal juga biar connect sama mereka gitu. Dan kita udah beberapa kali bikin event bareng ya, 2 Betul. kali ya bareng Sukor ya. Bareng Sukor kan, kalau Mas Bernat sempat ingat materinya ada tentang salah satu influencer saham yang ramai diomongin, kayak gitu-gitu. Ingat banget. Biar connect ke audiens, karena buat saya tuh stand up tuh yang penting materi yang dibawain tuh relate sama penontonnya, Mas. Kalau nggak relate tuh udah pasti nggak lucu gitu. Benar-benar setuju banget. Oke, kaitan mengenai stand up comedian. Boleh nggak share mengenai pengalaman suka duka sebagai stand up comedian, dan juga kamu bakal manggung lagi kapan nih? Karena tentu saja para cuantrupers ini bakal nungguin kamu untuk manggung lagi. Ini yang dukanya dulu ya. Dukanya tuh nih yang buat saya nih paling bikin malu kalau saya ceritain. Saya pernah stand up di salah satu universitas di Surabaya. Waktu itu acara boleh sebut TV gitu? Boleh dong. Acara Kompas TV. Jadi aku tuh nampilnya 2 hari, Mas. Hari pertama dan hari kedua. Hari pertama tuh yang nonton kayaknya 5.000 orang. Itu tuh lucu gitu. Dan karena banyak yang nampil, akhirnya pol-polan di hari pertama itu. Hari keduanya itu penontonnya kayaknya 3.000-an, Mas. Itu saya nggak lucu sama sekali di depan 3.000 orang. Itu yang makanya saya lumayan trauma kalau ke Surabaya gitu. Takutnya masih ada yang inget, gue pernah nonton lu nggak lucu lo gitu. Itu duka banget tuh, karena jadinya ini 3.000 orang kok nggak ada yang ketawa sama gue. Selesai acara mau makan bareng kagak enak jadinya sama panitia, kan kayak ini udah nggak lucu makanya banyak, takut dibilang gitu. Itu yang paling dukanya sih. Kalau sukanya ya salah satunya yang tahun lalu bikin acara special show sendiri, nampil 1 jam ngomongin soal dijegal semesta gitu, kesialan-kesialan yang saya alami selama hidup dan waktu terjun ke pasar modal. Itu suka banget karena ini tuh sesuatu yang saya nantikan selama 11 tahun berkarir gitu. Dulu tuh nggak punya keberanian untuk bikin acara sendiri, karena siapa sih yang menonton gue, siapa sih emang gue spesialnya apa dibanding yang lain. Cuma waktu kemarin terjun ke pasar modal, oh gue tahu nih, di antara stand up comedian lain nggak ada yang ngomongin tentang pasar modal ini. Oh mungkin ini sesuatu yang spesial dari gue. Akhirnya coba bikin acara, dan saat itu yang datang ada 300-an orang untuk nonton saya, jadi seneng banget itu. Wow, life changing moment ya ini ya. Iya, life changing moment banget. Oke. Dan satu lagi Yeah. ya, kapan lagi tuh, nanti di tanggal 8 Juli di Titan Center Bintaro saya bikin spesial stand up comedy show yang kedua. Bahasanya masih tentang pasar modal juga. Wah, mudah-mudahan aku boleh ya jadi bintang tamunya nyanyi. Hahaha, just kidding. Oh bener? Kalau mau bener nih, serius? Bisa Mas. Wih, thank you ya. Siap Mas, saya pikirin dulu ya Mas. Saya ngobrol sama yang lain dulu nih. Iya. Langsung ditembak. Langsung ditembak, siap. Iya.
Hai Mas Bernard, Halo, hai Mas Tania. Yuda. Halo. Nah, seperti biasa aku mau ajak kalian main games biar obrolannya lebih seru nih. Yang Siap, pasti siap. gamesnya berhubungan dengan saham dong. Aduh. Oke, aku akan menjelaskan rules gamesnya dulu ya. Pertanyaan akan ditampilkan dan kalian harus rebutan jawab setelah hitungan ketiga dari aku. Oke. Sebelum menjawab, kalian harus sebutkan nama kalian. Setelah diberi kesempatan untuk menjawab, peserta bisa baru menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, peserta yang kalah harus share story mengaku kalah dari lawannya dengan mention Instagram lawan dan @sukor sekuritas. Sertakan hashtag Sukor Coffee Talk. Dan contohnya, saya mengaku kalah dari @bernardwijaya17 @sukor sekuritas dengan hashtag Sukor Coffee Talk. Ini saya langsung ngaku kalah aja gimana? Kayaknya sih ya, soalnya tentang saham ini saya anak baru banget kan. Good luck ya. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Across. 1. Antonim dari profit. 1, 2, 3. Yuda, Oke, Mas Yuda. cuan. Cuan. Los. Salah. Iya, benar. Antonim. Antonim. Ya, pemenang. Gue ingetnya sih, ya semangat. Oke. Aduh, gue udah pede 1-0. banget. Gue, aduh, malu. Oke. Pertanyaan kedua dari Daun ya. Bukti kepemilikan perusahaan. Bernard. Oke, Mas Bernard. Beloman 1, 2, 3 tapinya. Salah dong, belum 1, 2, 3 dong. Peraturannya gitu kan? Oke, ulang Yaudah. lagi. 1, 2, 3. Yuda, Bernard. Oke, Mas Yuda. Kok angkat tangan? tapi kan nggak peraturannya Iya, sebut peraturannya nama sebut kan? nama. Sebut nama. Sebut nama. Oh. Nggak Oke. akan kedua kalinya saya salah. Oke, yang kedua jawabannya Saham. betul. Yeay, satu-satu, Oke. satu-satu. Yang ketiga dari Daun juga ya. Yap. Keuntungan bisnis yang sering disebut laba. Bernard. 1, 2, 3. Yuda, Wah, Mas Bernard. Dividen. Salah. Oh my god. Salah. saya nggak dikasih kesempatan untuk jawab loh. Saya bisa jawab. Tadi dia cuman jadi los. Oke, skornya masih sama ya. Boleh. Oke. Keempat dari Across nih. Ya. Saham media hiburan yang baru IPO. 1, 2, 3. Yuda, Oke, Mas Yuda. RAM. Mantap. Itu naiknya udah tinggi banget dari awal IPO sampai sekarang. Mantap ya. Parah, bagus Oke, banget. ini pertanyaan terakhir ya dari Across. Perusahaan yang mencari modal di Bursa Efek Indonesia. Bernard. Bernard. Belum. Belum, 1, 2, 3. Bernard. Oke, Mas Bernard. Emiten. Oke, yeay. Imbang. Iya, seri ya. Berarti Seri. gimana tuh? Tadi saya harusnya ketiga bisa jawab tuh, menang dong tuh. Gak apa-apa, seri. Berarti saling mention aja kali ya. Saya lagi. seri. Oke, Oh, ini pertanyaan satu ada lagi. 2 babak. Jadi boleh. kalian ada 5 pertanyaan lagi. Oke. Oke, yang ini pertama dari Daun dulu ya. Nah, Yang ke-1, orang yang melakukan transaksi saham dalam jangka waktu yang singkat. 1, 2, 3. Bernard. Mas Bernard. Broker. salah guys, salah dia Oke, guys. Tulisannya Tulisannya orang yang melakukan transaksi saham, Mas. Saya bisa jawab. Oke, Mas Yuda coba. Trader. Iya. Yeay! 3-2. Oke, ini dari Daun lagi ya. Ya. Oke. Strategi membeli saham dalam kurung bid di harga tertinggi. 1, 2, 3. Bernard. Oke, Mas Bernard. HK. Oke. Oke. Yeay, sama nih, seri ya. 3 sama. Seru nih. Oke, ini dari Daun lagi ya. Boleh. Rapat umum pemegang saham. 1, 2, 3. Bernard. Mas Yuda. Oke. RUPS. Yeay. 4-3. Oke, ini sekarang dari Across ya. Oke. Nomor 4, aksi perusahaan membeli kembali sahamnya. 1, 2, 3. Bernard. Oke, Mas Bernard. Buyback. Oke, yeay, sama nih. Tadi kalau saya yang dipilih saya nggak tahu juga tuh, Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir. Istilah membeli saham pada saat harga turun signifikan. 1, 2, 3. Nggak ada yang bisa jawab. Apa? Istilah membeli saham pada saat harga turun signifikan.
Ayo. Istilahnya ada ya? Istilah membeli saham pada saat harga turun signifikan. Apa ya? Ayo, 1, 2, 3. Oke. Ini nggak ada yang bisa jawab nih. Bukan Salah, cuma 5 istilahnya, doang. istilahnya. Istilahnya apa tuh? Oh, sero. Oh, seroknya gila. Aduh, saya tuh nggak Gampang perlu banget. dalam-dalam banget udah saya beli sih. Ya. Oke, Imbang kita berarti berarti. imbang ini. Gokil, gue bisa ngimbangin Mas Bernard. Gokil. Imbang. Yeay. Buat saya ini udah kemenangan nih, Mas. Seru. Nah, Mas Yuda, Ya. setelah dijegal semesta berkali-kali nih, Heeh. dari awal hingga sekarang, Heeh. apa perbedaan seorang Yuda Keling yang lalu dan sekarang sebagai seorang investor ataupun trader? Perbedaannya adalah sekarang tuh saya mengedepankan resiko, Mas. Oke. Jadi pembelian sahamnya juga bukan lagi saham-saham yang terlalu beresiko atau yang volatilitasnya tinggi, Mas. Jadi Ya. kayak nggak apa-apa pergerakan hariannya nggak terlalu menarik, cuma ya seenggaknya jangan sampai uang saya tuh hilang lagi di pasar modal. Karena nyari uangnya udah capek banget, tapi Agree. keluarnya kok gampang banget gitu, cut loss gitu. Jadi intinya risk management nomor 1 ya sekarang Iya, ya. sekarang kayak gitu. Yes. Karena udah ngerasain gak enaknya kerja, pengennya investasi untuk kaya malah jadi investasi uangnya malah berkurang gitu. Agree. Dan untuk goal investasi sendiri dari sisi Mas Yuda Keling ini goalnya untuk apa nih? Dan Mas Yuda ini lebih sebagai seorang trader atau investor? Menurut Mas Yuda? Sejujurnya kalau sebagai investor atau trader, saya tuh keduanya, Mas. Karena Oke. saya tuh butuh trading, Mas, untuk kebutuhan konten. Karena kalau investasi jangka panjang, itu tuh yang diomongin di sosmed itu tuh berulang doang, Mas, dan Benar. kurang menarik. Agree. Tapi kalau trading itu kan setiap hari ada berita baru, setiap hari ada saham yang naik dan saham yang turun. Jadi saya tuh butuh trading untuk keperluan konten saya di sosmed juga. Kalau soal goals besarnya ya, saya tuh terlahir dan besar sebagai, kalau sekarang disebutnya sandwich generation, Mas. Apa? Sandwich generation. Jadi oke. kayak harus membiayai orang tua, membiayai sekolah adik-adik juga gitu. Nah, saya tuh pengen lewat saya yang udah belajar investasi ini, ke depannya kalau nanti saya udah menikah dan punya anak saya tuh nggak perlu punya beban itu, karena saya Oke. ngerasain gak enaknya kayak gitu, kayak punya uang tapi nggak bisa dimanfaatin sendiri, harus mikirin yang lain gitu. Saya nggak pengen sandwich generation ini saya turunkan ke anak saya lah, kalau bisa terputus di saya gitu. Oke, luar biasa. Jadi intinya pengen bisa independen, berdiri atas kaki sendiri, dan juga di generasi selanjutnya tidak akan menjadi beban Betul. buat the next generation. Dan tentu saja visi misi Mas Yuda Keling ini luar biasa bagus ya. Iya. Dan tentu saja ini kayaknya udah cocok nih untuk bangun namanya sebuah komunitas saham. Ada kepikiran ke arah sana nggak nih? Sejujurnya ngelihat teman-teman yang lain punya komunitas tuh pengen banget, karena kita punya teman belajar bersama kan. Ya. Cuma sejauh ini saya tuh masih ragu sama kapasitas saya, Mas. Kan sebagai seorang yang mengkepalai komunitas atau ketua komunitasnya, seenggaknya harus punya pemahaman yang lebih baik dibanding teman-teman yang diajak. Atau kalau ada teman yang diajak, dia nanya sesuatu, saya bisa jawab. Nah, sejauh ini saya tuh masih ragu sama kapasitas diri sendiri. Bisa gak sih kalau orang tanya gue selalu jawab? Makanya kalau untuk ke arah sana masih belum. Mungkin tahun depan kita nggak tahu, siapa tahu saya setahun ini bisa belajar dengan jauh lebih baik, yang akhirnya bisa membantu lebih banyak orang juga gitu. Kan bisa collab juga sama influencer saham atau edukator saham yang udah ada, ya nggak sih? Nah itu kalau diajakin mau banget tuh akhirnya kan. Wah. Jadi ya udah, saya jadi punya tandemnya gitu, Punya nggak sendiri ya, tandem, benar-benar. agree. Ya nih ya, siapa yang mau jadi tandem Yuda Keling nanti Iya. bisa klik di kolom komentar di Atau bawah DM ini. langsung aja di Instagram gitu boleh. Oh iya, bisa DM juga ya. Dan untuk para cuan troopers nih yang lagi pada nyangkut di saham, kira-kira pesan Yuda Keling apa nih buat para teman-teman yang lagi nyangkut? Kalau buat teman-teman yang nyangkut ya, buat saya tuh diikhlasin aja kesalahannya. Kalau emang udah nyangkut dan kemungkinan ada saham yang nyangkut dan nggak bisa balik lagi, Mas. Ya. Bukan nggak bisa balik lagi, sulit untuk balik lagi Yes. ke harga sebelumnya. Kalau emang kayak gitu, buat saya udah, kalau emang nyangkut, mungkin salah satu cara terbaiknya itu cut loss. Kenapa? Biar modalnya itu nggak makin kegerus, dan modalnya itu nggak diem di satu tempat yang nggak kemana-mana.
kalau mau lu cut loss, emang kerugiannya lu dapetin, tapi lu kan narik modal lu lagi, lu bisa ditaruh ke investasi, produk investasi yang mungkin secara resiko lebih rendah atau secara saham jauh lebih berprogres dibanding diem di tempat yang udah lama nggak gerak ini gitu, Mas. Oke, nah terakhir nih buat kamu nih Yuda. Apa sih harapan kamu untuk industri hiburan, terutama industri stand up comedy di Indonesia? Waduh, lumayan berat juga nih pertanyaan, saya nggak siap nih. Harapannya mungkin ini. Sekarang kan stand up comedian banyak kasus ketersinggungan, benar kan? Ada satu stand up comedian yang di-cancel karena omongan dia di sosmed, ada satu stand up comedian yang di-cancel karena materi dia yang nyebar di internet. Harapannya mungkin tersinggung tuh nggak apa-apa, Mas. Kalau kita tersinggung sama satu bahasan orang lain itu tuh wajar banget, karena setiap orang pasti punya titik didihnya masing-masing. Cuma jangan sampai kalau lu tersinggung sama seseorang, jangan meng-cancel dia gitu. Oke. Ya lu tersinggung nggak apa-apa, simpen sendiri aja, jangan ngumpulin teman-teman buat saling keroyok itu orang gitu. Oke. Mungkin harapannya itu ya. Oke, thank you banget Yuda Keling Iya, sama-sama, buat hari Mas. ini. Kita udah 3 kali ini, Mas, ini yang keempatnya, Mas. Keempat, oke. Sekian Cuan Troopers spesial episode bersama dengan Yuda Keling. Dan tentu saja mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Yuda Keling ini bisa memberikan insight terbaru buat para Cuan Troopers dan buat saya sendiri. Dan see you semuanya, bye-bye. Dadah.